Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai hasil budaya visual tradisi dari Mesir berupa produk kria. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Sofia Ahli Habibah sebagai moderator. Lalu, rekan-rekan saya, Andi Nurul Mukhlisah, Anissa Safira Rasi, Diva Tiara Aulia, dan Gani Nur Isnaini sebagai pemateri. Selanjutnya, pemaparan materi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih banyak rekan Sophie. Saya di sini Gani Nur Isnaini Aden sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang hayamiyah dan permadani khas Mesir. Hayamiyah sendiri adalah istilahnya karpet atau yang berasal dari bahasa Italia kuno carpie yang berarti membului. Selain untuk menutup lantai, karpet juga dipakai sebagai penutup meja ataupun juga dinding, sebagaimana yang lazim ditemui di tradisi masyarakat Eropa sebelum abad ke-18. Dalam sejarahnya, keberadaan karpet merupakan salah satu bentuk tradisi manusia yang cukup tua. Bukti sejarah karpet bermula di Asia Tengah antara 3-2 milenium sebelum Masehi. Untuk selanjutnya, ada materi tentang permadani. Permadani Kairin, penutup lantai Mesir yang diyakini telah dibuat dekat Kairo, setidaknya sejak abad ke-15 hingga abad ke-18, diproduksi awal berada di bawah dinasti Mamluk. Dicirikan oleh skema geometris dan terpusat yang menampilkan bentuk bintang dan kompleks, oktagon atau counterpieces poligonal yang terbagi dan dihiasi dengan banyak bentuk radial atau klaster kecil. Bagaimanapun, ketenaran karpet Kairo selama abad ke-17 berujuk pada kehalusannya yang hanya bisa didapat dari tradisi karpet pusat, namun sebagian lain berpikir kehalusan ini adalah hasil kompetensi para penenun pada setiap serat kain. Baik, terima kasih banyak. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Andi Nur Mukhlisah. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Gani Nur Isnaini. Selanjutnya, saya Andi Nur Mukhlisah akan menyampaikan materi tentang kalasiris dan hieroglaf. Yang pertama ada kalasiris. Kalasiris merupakan busana yang digunakan oleh orang-orang Mesir kuno yang berupa tunika atau kemeja tanpa kerah. Kain untuk membuat kalasiris berasal dari katun. Katun yang digunakan bersifat transparan dan berwarna putih polos. Kalasiris biasanya digunakan dengan aksesoris yang menandakan strata sosial pemakainya seperti Fir'aun, ratu, permaisuri, atau bangsawan. Kalasiris juga dipadukan dengan berbagai sarung pendek dan aneka kerak. Sarung pendek ini disebut skenti yang terbuat dari katun polos tembus pandang yang dililitkan pada pinggang dalam berbagai variasi. Skenti yang digunakan Fir'aun terbuat dari kulit yang berlapis emas. Selanjutnya ada hieroglif. Hieroglif merupakan sistem tulisan formal yang digunakan masyarakat Mesir kuno yang terdiri dari kombinasi elemen logograf dan alfabet. Masyarakat Mesir menggunakan hieroglif ini untuk sastra keagamaan pada papirus dan kayu. Pada awalnya, orang Mesir menggunakan bentuk gambar tulisan yang kasar seperti yang digunakan oleh suku-suku primitif di seluruh dunia. Hieroglif terdiri dari 3 macam glif yaitu phonetic glyphs atau karakter konsonan yang berfungsi sebagai abjad, logograf atau simbol semantik yang menentukan makna, dan semagram yang membatasi arti dari logografik atau kata-kata fonetis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Anissa Safira Rasi. Baik, terima kasih rekan Andi Nurul Mukhlisah. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Jimat Kembang Scrap dan Kartoj Liontin atau Anting. Jimat kembang scrap adalah jimat yang terinspirasi dari kembang scrap. Kembang scrap merupakan salah satu serangga yang ada di Mesir. Bangsa Mesir kuno memang sudah lama menganggap suci kembang scrap hingga menjadi inspirasi dari berbagai jimat dan perhiasan. Jimat scrap menjadi jimat terpenting dalam proses memumifikasikan dan penguburan. Jimat scrap juga diukir dengan nama dan gelar pejabat dan digunakan sebagai segel resmi. Namun di masa kerajaan baru, scrap yang menyandang nama dan gelar pejabat menjadi semakin langka digunakan. Sementara scrap yang menyandang nama dewa sering kali dikombinasikan dengan doa dan mantra pendek yang menjadi lebih populer.
Next. Cortège liontin atau anting. Istilah cortège pertama kali diterapkan oleh tentara Prancis yang membayangkan bahwa simbol yang mereka lihat begitu sering diulang di reruntuhan Firaun yang mereka temui menyerupai moncong kartrid, bubuk kertas senjata api. Sebagai hieroglif digunakan untuk mewakili kata bahasa Mesir untuk nama. Cortège adalah lempengan yang dimodifikasi menggunakan perak menjadi liontin atau anting. Cortège merupakan sebuah garis horizontal di salah satu ujungnya, menunjukkan bahwa teks yang dilampirkan adalah nama Firaun. Mulai digunakan secara umum pada awal dinasti keempat di bawah Firaun Sneferu, namun contoh-contoh sebelumnya sampai pada pertengahan dinasti kedua di silinder segel set Peribsen. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Tiara Aulia. Baik, terima kasih rekan saya Anissa Safira Rasih. Saya Diva Tiara Aulia akan membawakan materi mengenai Sphinx dan piramida. Di Mesir, ada bangunan yang mengandung nilai seni tinggi, yaitu Sphinx dan piramida. Sphinx adalah makhluk mitologi Mesir yang bertubuh singa dan berkepala manusia. Patung Sphinx terdapat di Giza, Mesir yang diyakini merupakan kepala Khufu. Khufu sendiri adalah raja Mesir pada zaman itu. Patung ini memiliki tinggi 3 meter dan panjang 20 meter. Patung ini melambangkan watak singa dan kepribadian manusia yang lembut. Next adalah piramida. Piramida adalah sebuah arsitektur Mesir pada zaman itu. Piramida yang terbesar adalah piramida Giza yang terdapat di Mesir, yang dibangun oleh Raja Khufu. Tinggi piramida Giza itu mencapai 139 meter yang terdiri dari lebih dari 2,3 juta batu bata yang masing-masing berbobot lebih beberapa ton. Pada awalnya, piramida itu sendiri terbungkus batu kapur putih yang cemerlang. Baik, sekian dari presentasi saya. Akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi. Saya selaku moderator mewakili kelompok saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perilaku kami. Semoga materi yang diberikan dapat menambahkan wawasan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.